Selamat siang pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam acara Hidup Sehat masih bersama saya Dr. Gigi Lisa. Apa kabar pemirsa? Semoga Anda dan keluarga dimanapun saat ini menyaksikan acara Hidup Sehat dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Khususnya nih bagi Anda umat muslim yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa. Nggak berasa nih ya, sudah lebih dari 1 minggu kita menjalankan ibadah puasa ya. Pemirsa, siang kali ini sambil bersiap-siap mungkin ada yang lagi di dapur mau nyiapkan berbuka untuk sore nanti. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita nih seputar tema yang sebentar lagi akan diperingati sebenarnya terkait Hari Kesehatan Ginjal Dunia, yakni yang akan diperingati di tanggal 13 Maret 2025 nih kalau untuk tahun 2025. Karena ternyata Hari Kesehatan Ginjal ini diperingati setiap minggu kedua di hari Kamisnya setiap tahun ya. Nah langsung saja nih kita sambut, kita kenalkan narasumber kita siang kali ini ada Dr. Darmawan, spesialis penyakit dalam. Apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pemirsa, untuk tema kesehatan ginjal di tahun 2025 ini kita tanya dulu nih ke beliau nih. Hari Kesehatan Ginjal kali ini nih temanya apa nih Dr. Darmawan? Jadi untuk perayaan atau acara di Ginjal Dunia ini untuk tahun ini adalah temanya Are You Kidney Okay? Oke. Dan kemudian early detection prevent heart kidney. Jadi deteksi awal dari kelainan ginjal dan menjaga kesehatan dari ginjal. Oke ya, jadi Are Your Kidney Okay gitu ya? Betul. Apakah ginjal Anda baik-baik saja? Maka lakukan deteksi dini ya, untuk bisa melakukan pencegahan lebih awal terkait penyakit-penyakit ginjal. Oleh karena itu siang kali ini di TVRI Kalbar tema kita di Hidup Sehat mengangkat seputar deteksi dini, lindungi kesehatan ginjal ya. Oke, saya balik dulu nih ke dokter. Ini kita manggil dokter Iwan aja ya dok ya, biar lebih enak nih. Ada yang pemirsa di rumah mungkin sudah pernah nih ketemu beliau. Ya, ada yang sudah datang ke tempat prakteknya memeriksakan kesehatan, mungkin bukan kesehatan ginjal saja ya, organ dalam lainnya atau yang terkait dengan penyakit-penyakit dalam ya. Kita mau tahu dulu nih dokter Iwan ini prakteknya di mana aja nih dok? Saat ini saya baru di Rumah Sakit Sudarso. Rumah Sakit Dr. Sudarso. Untuk yang lain masih lihat-lihat dulu. Oke, ini kalau nggak salah baru pulang kembali setelah menempuh pendidikan apa lagi nih dok setelah spesialis penyakit dalam? Jadi kebetulan 3 tahun terakhir saya kembali ke Jakarta untuk pendidikan konsultan ginjal hipertensi. Oke, jadi sudah lebih spesifik lagi ya? Ya. Udah benar-benar menggeluti mengenai penyakit ginjal dan hipertensi ya. Kurang lebih begitu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada apa nih di belakangnya gelarnya? KGH. KGH ya. Jadi kalau pemirsa di rumah tuh kalau ngelihat nih gelar dokter penyakit dalamnya ujungnya selain SPPD ada KGH, berarti memang sudah fokus tadi ya terkait penyakit ginjal dan hipertensi. Oke, luar biasa ya. Ngomongin penyakit ginjal pemirsa, ini kan sekarang ini tren penyakit ginjal ini tidak hanya lagi menyerang yang lansia ya dok ya. Betul. Sekarang usia muda, usia produktif, bahkan anak sekolah aja juga sekarang banyak yang sudah didiagnosa mengalami penyakit ginjal atau gangguan ginjal ya. Ini luar biasa nih. Ini kan banyak faktor sebenarnya ya dokter Iwan ya. Nah sebelum kita ngomongin ke faktor yang bisa menyebabkan munculnya penyakit ginjal, kita mau tahu dulu nih, mau refreshing kembali mungkin Anda pemirsa, mau tahu organ ginjal itu sebenarnya organ yang di mana sih? Fungsinya seperti apa untuk tubuh kita ya, sehingga kalau ada masalah apa yang akan terpengaruh di tubuh kita karena ada gangguan tersebut. Boleh dok, kita review lagi terkait organ ginjal ini. Jadi organ ginjal itu sebetulnya organ yang cukup kecil porsinya di tubuh kita. Posisinya ada di bawah iga terbawah di tubuh kita. Ukurannya juga kecil, seukuran kalau orang dewasa satu genggam. Jadi ginjal kita ada 2, kanan dan kiri, masing-masing ukurannya seperti 1 genggam kapalan tangan kita. Nah, fungsinya kalau saya coba sederhanakan itu yang pertama adalah mengatur keseimbangan dari cairan dan membuang racun yang ada di tubuh kita.
Dan yang terakhir memproduksi hormon-hormon tertentu yang bermanfaat untuk banyak hal. Misalnya keseimbangan dari tulang dan mineral di tubuh kita. Oke ya, Gitu. sebenarnya banyak fungsi ya ginjal ini, dan diciptakan sama Tuhan ini udah ada dua nih dok, sepasang ya, kanan dan kiri ya. Kalau dilihat tadi ukurannya tuh kecil aja, kalau dewasa tuh segenggam tangan dewasa ya, tapi berarti kalau mulai dari bayi, anak-anak juga menyesuaikan ya ukuran ginjalnya ini sendiri ya dok ya. Dan ternyata luar biasa tadi fungsi dari organ ginjal ini untuk mengatur metabolisme juga dalam tubuh, produksi beberapa hormon tadi ya. Nah ini kalau terjadi masalah pada organ ginjal, maka yang paling beresiko terpengaruhi itu apa dok? Jadi kembali ke fungsi dasar. Ya, jadi apabila mulai terjadi gangguan fungsi ginjal, maka kita akan dapatkan pasiennya akan mulai ada keluhan pada urin. Urinnya akan mulai berkurang, urin berkurang, pasiennya bengkak, sembab. Kemudian nanti karena racunnya tidak dibuang, maka akan timbul keluhan seperti mual muntah, tidak bisa tidur, gangguan tidur, kemudian sampai yang berat penurunan kesadaran atau gaduh gelisah. Jadi kembali ke prinsip dari fungsi ginjal yang tadi saya sampaikan ya. Baik. Kalau yang paling berat sekali ketika ginjal kita bermasalah itu berdampak apa dok? Apakah bisa sampai menyebabkan terjadinya kematian gitu yang paling serius, atau apa nih yang harus kita waspadai nih kalau memang terjadi masalah pada organ ginjal? Ya, jadi kalau untuk gangguan ginjal yang sudah lanjut, yang sudah pada tahap yang berat, itu bisa sampai menyebabkan ke tahap kematian. Jadi pasien bisa sampai penurunan kesadaran, lalu kejang-kejang, hingga kemudian menyebabkan kematian. Baik ya, jadi kita bukan mau nakut-nakutin pemirsa. Ternyata kalau ada masalah di ginjal, sungguh pun ginjal kita punya dua nih ya, organ ginjal kita. Tapi kalau terjadi masalah yang cukup berat, itu memang ujung-ujungnya ya bisa fatal ya, bisa menyebabkan terjadinya kematian ya. Jadi benar-benar nih harus dilakukan tadi upaya-upaya sesuai tema kita, deteksi dini terkait penyakit-penyakit akan muncul pada organ ginjal. Ya. Pertanyaannya sekarang Dokter Iwan, apa saja sih sebenarnya penyakit-penyakit yang akan mengenai organ ginjal nih dok? Apakah ada levelnya nih mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat sampai yang ujung-ujungnya nanti akan menyebabkan kematian? Jadi untuk faktor risiko kalau dari penyakit itu ada beberapa penyakit yang memang secara umum diketahui berkontribusi besar, jadi berisiko tinggi untuk terjadinya gangguan ginjal. Yang paling banyak itu adalah diabetes mellitus. Itu proporsinya bisa 40 sampai 60% datanya. Yang berikutnya adalah hipertensi dan peradangan ginjal. Dan yang berikutnya adalah penyakit-penyakit seperti batu ginjal, kista ginjal. Tapi untuk yang paling berpotensi besar itu adalah kencing manis atau diabetes mellitus. Baik ya. Justru yang memperberat kondisi ginjal ini ternyata dari penyakit-penyakit lain ya, penyakit-penyakit yang degeneratif sifatnya ya, penyakit-penyakit tidak menular yang kadang sering disepelekan gitu ya, karena ya itu tadi ya dok ya, nggak terlalu langsung terlihat apa dampaknya bagi si penderita gitu ya. Ternyata tadi hati-hati pemirsa, diabetes mellitus, hipertensi, ini ternyata persentasenya yang paling tinggi menyebabkan masalah pada ginjal. Baru tadi peradangan ginjal, kemudian ada batu, kista ginjal. Kista ginjal ya. Nah ini Dokter Iwan di layar sudah terlihat ya, sama-sama mungkin pemirsa bisa menyaksikan ini ada beberapa faktor resiko penyebab penyakit ginjal kronis. Nah sebelumnya dok, kenapa nih kok tiba-tiba munculnya langsung kronis dok? Akutnya itu sendiri seperti apa nih dokter? Jadi secara umum penyakit ginjal itu kita bagi dua, akut dan kronik. Jadi yang umumnya menyebabkan gangguan ginjal kronik itu adalah yang kelompok kedua tadi, namanya juga kronik ya. Itu berlangsung mulai dari
3 bulan, Oke. hingga seterusnya hingga sampai pada tahap akhir. Baik. Jika masih dalam hitungan hari hingga minggu, maka itu disebut sebagai gagal ginjal akut, Akut, dan baik. biasanya masih berpotensi untuk kembali normal. Baik. Iya, dan baik. itu memiliki pencetus atau penyebab yang berbeda, gitu. Nah, seperti ada ditampak di layar, jadi terbagi 2, itu ada faktor yang dapat kita cegah Baik. dan yang tidak dapat kita cegah. Yang dapat kita cegah faktor-faktornya adalah tadi diabetes atau kencing manis, Baik. kemudian hipertensi, penggunaan obat-obat juga tuh yang tidak terkontrol. Ada nyeri apa? Minum obat, enak nih ada perbaikan, lanjut tidak kontrol ke dokter. Oke. Lalu ada penggunaan obat-obat narkoba, psikotropik, dan radang ginjal. Ini Baik. secara umum adalah faktor risiko. Lalu ada faktor risiko yang tidak dapat diubah, jadi memang sudahlah udah dibawa sifatnya, Oke. genetik, keturunan seperti itu. Jadi penyakit riwayat pada keluarga, kelahiran prematur sebelumnya, Oke. dan ada riwayat penyakit autoimun, nah itu tidak bisa diubah. Baik. Baik, jadi ada faktor genetiknya juga ya Iya, dok ya. betul. Kalau dia tadi membawa beberapa penyakit-penyakit atau dari generasi di atasnya ya, sebelumnya juga memiliki beberapa penyakit yang mau tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa Betul, dimodifikasi ya. betul. Sedangkan tadi yang bisa diubah itu yang harusnya bisa kita waspadai ya. Cuman ini dok, ini kadang-kadang nih mitos atau fakta nih ya, kita perlu klarifikasi ke narasumber kita kali ini. Karena terkadang ini yang membuat akhirnya orang-orang tuh tidak terkontrol untuk penyakit-penyakit diabetes maupun hipertensi. Ya, diabetes sama hipertensi ini kan tidak bisa disembuhkan, betul ya dok ya? Ya. Jadi tidak ada kata sembuh buat penderita diabetes ataupun hipertensi, tapi terkendali ya dok, Terkendali. bener ya, terkontrol, Betul, gitu ya. betul. Nah, untuk bisa mendapatkan terkendali atau terkontrol ini kan pasien-pasien harus diberikan atau harus konsumsi obat yang rutin. Ya. Nah, kadang-kadang nih mindsetnya nih dokter Iwan, ya ayo ngaku deh di rumah nih pemirsa ya. Aduh, saya minum obat seperti ini banyaknya setiap hari, aduh nanti ginjal saya nih yang bermasalah gitu ya. Ya, betul. Akhirnya gitu dengan hasil googling sana sini ya, ataupun mendapatkan info-info yang kurang valid, mereka menghentikan sendiri pengobatannya. Betul. Ternyata malah ginjalnya yang bermasalah. Ini sebenarnya mitos atau fakta? Seperti apa dokter Iwan? Jadi memang hal ini menurut saya memang hal utama yang harus kita selalu lakukan edukasi dari kami para praktisi di bidang kesehatan. Jadi penggunaan obat-obat tersebut yang obat hipertensi, diabetes terkait memang harus seumur hidup karena tidak ada kata sembuh. Betul. Dan sifatnya adalah terkontrol atau tidak terkontrol. Obat-obat tadi memang harus diminum rutin dalam panduan atau pengawasan dokter yang tujuannya nanti malah sebetulnya dia akan melindungi ginjal kita. Demikian. Jadi kalau kemudian, dok, banyak sih pasien yang bertanya ya, apakah tidak berbahaya dok? Gitu. Itu sama sekali tidak benar atau mitos. Baik ya. Jadi sudah terjawab ya pemirsa ya. Justru kalau misalnya Anda penderita diabetes, hipertensi gitu ya, kalau nggak minum obat sesuai dengan anjuran dokter, justru ginjalnya yang akan menjadi masalah. Betul. Ya. Tapi kalau misalnya kita minum sesuai dengan anjuran dokter, nggak usah khawatir, malah melindungi dari organ ginjal ya. Jadi fungsi-fungsi ginjal masih tetap baik ya. Nah, yang pertanyaan berikutnya nih, tadi kan ada salah satu faktor yang bisa harusnya kita ubah, kita cegah, yaitu tadi konsumsi obat-obatan juga nih dok. Ternyata memiliki pengaruh yang besar juga terkait fungsi organ ginjal kita. Nah, ini obat-obatan seperti apa ini yang dimaksud dokter Iwan? Jadi yang paling banyak didapatkan datanya menyebabkan gangguan fungsi ginjal itu adalah obat-obat penghilang nyeri dok. Jadi misalnya obat atau mungkin bagi orang awam penyakit rematik ya, nyeri lutut, nyeri pinggang, dan dapat membeli beberapa obat yang bebas untuk tujuan tersebut. Dan ternyata memang jika dikonsumsi tanpa pengawasan jangka panjang, hal itu akan menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Itu datanya cukup
jelas dan tegas. Jadi gitu evidence base-nya tuh ada ya, Ya. Dok ya, dari penelitian bahwasannya obat-obat penghilang nyeri yang dikonsumsi bebas ya, swamedikasi seringnya ya, Iya, sakit betul. dikit udah deh ke apotek beli penghilang nyeri gitu ya. betul. Dan itu ternyata punya dampak yang cukup besar terhadap ginjal. Hati-hati pemirsa ya. Nah ini kita lanjutkan lagi nanti pemirsa, kita harus break dulu, jangan kemana-mana. Kita akan nanti ketemu lagi dengan Dokter Iwan untuk pembahasan lebih lengkap mengenai penyakit ginjal. Kita akan segera kembali setelah yang satu. Baik, pemirsa masih di acara Hidup Sehat, masih bersama saya Dr. Gigi Lisa. Pemirsa, siang kali ini nih sambil menunggu Anda, menemani Anda menunggu berbuka ya, kita membahas mengenai deteksi dini ginjal, lindungi kesehatan ginjal. Ini khususnya dalam rangka Kamis depan nih, nanti di tanggal 13 Maret 2025 akan diperingati sebagai Hari Ginjal Sedunia. Ya, nah kalau ngomongin ginjal ini agak serem ya. Seremnya apa? Karena memang kalau organ ginjal ini sudah tidak berfungsi, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus cari penggantinya nih. Dan ini yang ngeri ya. Kalau enggak, kita harus menjalankan hemodialisa, cuci darah seumur hidup. Wah. Ya, itu akan membawa banyak sekali efek samping bagi Anda ya. Tadi di segmen awal saya dan narasumber kita siang kali ini Dr. Iwan nih, Dr. Darmawan spesialis penyakit dalam sudah memberikan sedikit ya gambaran mengenai fungsi ginjal, apa saja penyakit-penyakit yang mungkin menyerang organ ginjal ya. Kita kembali lagi nih ke Dr. Iwan ya. Dr. Iwan tadi dari 2 penyakit ginjal, akut dan kronik, ternyata yang paling membahayakan adalah yang kronik. Betul ya Dok ya? Betul. Kalau yang akut ternyata masih bisa kembali lagi nih kita harapkan fungsi ginjalnya. Betul. Ya, bahkan bisa 100% kembali ya Dok ya. Bisa. Nah, namun kalau yang sudah terkena penyakit ginjal kronik, nah ini yang sulit ya. Mau nggak mau akan banyak sekali terapi-terapi yang harus dijalankan. Kita balik lagi tadi ke Dr. Iwan. Dr. Iwan tadi sudah menyampaikan bahwasanya ada beberapa faktor resiko penyebab terjadinya gangguan ataupun penyakit ginjal kronik ya, yang bisa dicegah dan yang tidak dapat dicegah. Nah ini mungkin Anda bertanya-tanya, kalau yang tidak dapat dicegah berarti kita harus pasrah dong nih. Ya udah berarti mau nggak mau nanti kita akan menderita nih penyakit gangguan ginjal kronik ini sendiri gitu ya. Nah ini kita mau pastikan dulu nih ke Dokter Iwan dok. Ya kalau yang yang dapat dicegah kan kita bisa upayakan nih untuk tidak melakukan hal-hal tersebut sehingga ada upaya pencegahan. Tapi kalau yang tadi dok yang tidak dapat dicegah, jadi bisa Dokter Iwan ulangi kembali ya beberapa faktor yang tidak dapat dicegah. Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang ternyata membawa genetik ini? Oke, jadi ada beberapa, tadi sudah ada di tampilan sekilas bahwa 2 kelompok yang tidak dapat dikoreksi misalnya adalah riwayat kehamilan prematur, kemudian ada riwayat penyakit autoimun seperti hepatitis C, hepatitis B, kemudian atau ada penyakit lain seperti lupus, kemudian adanya riwayat trauma pada abdomen, adanya riwayat penyakit polikistik. Itu juga tidak dapat diubah, memang sudah akan dibawa saja oleh pasien tadi. Nah, lalu bagaimana untuk berikutnya? Apakah pasti jatuh kepada gangguan fungsi ginjal? Risiko itu tetap tinggi, akan tetapi masih banyak upaya yang bisa kita lakukan. Jadi kita optimalisasi keadaan kita yang lain, penyakit-penyakit yang lain, jaga berat badan, jaga aktivitas fisik, hindari alkohol, rokok. Kemudian jika ada hipertensi kontrol dengan baik dengan target-target tertentu, demikian juga dengan diabetes mellitus seperti itu dok. Baik ya, jadi belum tentu ya dok ya, belum tentu serta-merta pasti nanti akan menderita penyakit ginjal gitu ya. Kalau misalnya memang kita bisa menerapkan tadi pola hidup sehat ya, lifestyle kita baik gitu ya, maka bisa terhindar ya dok ya, walaupun tadi ada genetik. Ya, tapi kalau yang kayak polisistik tadi dok, yang apa tuh? Yang ketiga yang mau nggak mau memang ginjalnya akan bermasalah terkait fungsinya, itu gimana dok? Jadi pada pasien yang memiliki penyakit polikistik, penyakit ADPKD namanya, itu memang seiring bertambahnya usia, itu penyakit kistanya akan semakin bertambah banyak. Nah, kita akan lakukan, kalau dari kami akan melakukan observasi
secara berkala untuk memastikan apakah pasien ini perlu nantinya sampai jatuh kepada kebutuhan terapi pengganti ginjal. Atau yang paling umum digunakan di kita adalah hemodialisis, selain dari ada peritoneal dialisis dan transplantasi atau bahasa awamnya adalah cangkok ginjal. Baik ya. Jadi ada masih tahapan-tahapan yang bisa dilakukan ya. Alangkah lebih baik tadi melakukan deteksi dini gitu ya. Nah ini mungkin pemirsa juga mau tahu nih, sebelum yang ini nih, sebelum yang kita tayangkan bagaimana upaya untuk mencegah penyakit ginjal, sebelumnya juga kita harus aware nih, harus sadar dulu kita nih kayaknya udah punya masalah nih sama ginjal dengan gejala-gejala yang muncul. Nah kapan sih sebenarnya saya harus sudah melakukan deteksi dini gitu ya. Apakah semua orang sehat ataupun yang tadi memiliki genetik juga wajib melakukan deteksi dini, atau ada tanda-tanda tertentu yang memang harus menjadi warning nih, ini kayaknya saya harus segera cek nih, jangan-jangan saya punya masalah dengan ginjal gitu. Apa saja dok gejalanya? Jadi untuk deteksi dini kita bisa melakukan mulai dari usia 40 tahun itu pemeriksaan fungsi ginjal yang kita periksa dari darah dan urin. Akan tetapi jika kita juga mengidap penyakit yang tadi saya sampaikan seperti diabetes, hipertensi, saat itu kita sudah perlu langsung untuk melakukan evaluasi juga langsung tanpa memandang usia. Apakah sudah terdampak atau terdapat komplikasi pada ginjal. Nah seperti tampilan di layar, bahwa ada beberapa gejala yang bisa tampak atau timbul, dan ini biasanya kalau sudah ada gejala itu fungsi ginjal sudah jauh berkurang. Bahkan berarti sebenarnya ini termasuk telat ya dok? Iya, seperti itu. Nah apa sih gejala-gejala yang bisa tampak? Tekanan darah tinggi, kemudian jadi tekanan darah itu tinggi itu bisa sebagai sebab dan bisa sebagai akibat. Jadi gangguan ginjal kronik akan menyebabkan gangguan pada pengaturan tekanan darah, kemudian fungsi urin berkemih yang berkurang, kemudian adanya darah pada urin dan lain sebagainya, seperti yang tampak akibat dari racun yang tidak bisa dibuang dan air atau pengaturan air di tubuh yang tidak bisa diregulasi dengan baik. Jadi nanti bengkak, sembab, mual, muntah, dan beberapa lagi yang seperti tampak pada layar sebelumnya. Baik ya. Namun tadi beberapa gejala yang tampil di layar itu dok sebenarnya sudah dalam kategori fungsi ginjal sudah berkurang. Ya, maksudnya sudah ada masalah nih sama ginjal gitu ya. Jadi lebih baiknya ada deteksi dini nggak, kayak sekarang ini kan penyakit tidak menular, pemerintah ya khususnya Kementerian Kesehatan tuh punya program untuk deteksi dini penyakit-penyakit tidak menular nih dengan melakukan pemeriksaan tekanan darah ya, pemeriksaan laboratorium sederhana seperti gula darah gitu ya, terus lemak tubuh dan lain sebagainya, itu bahkan dari usia remaja 15 tahun sampai 59 tahun untuk melakukan screening. Apakah untuk ginjal ini juga ada program, atau sebenarnya ini harusnya sudah dilakukan di usia-usia tertentu gitu ya, dalam rangka tadi early detection? Untuk early detection memang kalau kita hanya berdasarkan pada usia di atas 40 tahun itu kita sejogjanya sudah mulai melakukan usaha untuk deteksi dari kemungkinan gangguan fungsi ginjal pada pasien atau pada populasi yang memiliki hipertensi, kemudian diabetes mellitus, atau ada gangguan-gangguan yang mulai tampak seperti kok buang air kecilnya kemerahan, kemudian tekanan darah yang tinggi tapi usianya tidak sesuai, masih muda tapi tensinya sudah tinggi, maka saat itu kita harus mulai mencari tahu lebih apakah sudah ada gangguan fungsi ginjal. Baik, jadi balik lagi tekanan darah ini ya, hipertensi dan penyakit ginjal itu kayak ayam sama telur ya dok ya? Persis. Ya, jadi bisa jadi ginjalnya duluan yang bermasalah, akhirnya muncul lah hipertensinya, atau karena hipertensinya lah akhirnya ginjalnya yang berdampak. Dan itu balik lagi, kalau telur sama ayam kita nggak tahu ya mana yang dulu ya, telur apa ayam gitu ya, hipertensinya dulu apa penyakit ginjalnya dulu. Tapi ini dua-dua nih udah kayak
partner aja gitu ya, Iya. pasti saling berjodoh nih. Iya. Kalau memang tadi penyakitnya tidak ada yang bisa terkendali dengan Iya betul. baik ya. Sahabat ikrip. Sahabat ikrip pemirsa ya, luar biasa ya. Itu tadi di awal saya sudah sampaikan kalau ngomongin soal ginjal nih seru-seru serem gitu ya. Seremnya itu tadi ya Dokter Iwan, taunya belakangan. Akhirnya ginjal kita sudah nggak berfungsi, Ya, fungsinya betul. sudah berkurang atau sama sekali tidak berfungsi. Akhirnya ya itu tadi sudah mulai dengan terapi-terapi yang harus dijalankan. Ya. Ini kalau penasaran kita boleh tanya nih Dokter Iwan, mungkin ada datanya. Yang paling muda sekali usia pernah ditemukan atau didiagnosa gagal ginjal sampai akhirnya harus mendapatkan terapi ya cuci darah itu di usia berapa sih dok? Kalau untuk kebetulan saya penyakit dalam dewasa, jadi dari usia yang paling batas bawah 18 juga sudah kita dapatkan kasus-kasus dengan gagal ginjal. Kalau kita ingat di beberapa waktu yang lalu kita pernah mendengar berita bahwa terjadi gagal ginjal akut pada usia anak-anak. Nah itu juga akibat penyebab-penyebab spesifik ya waktu itu saya agak lupa dari etiologi yang utama dari kasus anak tersebut gitu. Tapi kalau untuk populasi dewasa dari usia 18 sudah ada sudah ada yang didiagnosa akhirnya gagal ginjal dan mendapatkan terapi cuci darah. Cuci darah ya. Cuci darah ya, wah ya itu luar biasa ya. Nah kita ngomongin ke terapi nih, kalau ternyata ya suka tidak suka, mau tidak mau, akhirnya karena tadi kita tidak bisa mengendalikan faktor-faktor resiko dan kita tidak melakukan upaya pencegahan, akhirnya kita harus mendapatkan terapi nih karena didiagnosa gagal ginjal. Ya. Selain terapi tadi cuci darah dok, cuci darah ini tadi dokter ada singgung ada beberapa metode ya, Iya betul. untuk cuci darah ini sendiri. Nah itu di Kalimantan Barat saat ini sudah bisa dilakukan? Sudah bisa dilakukan. Jadi pengobatan dari penyakit gagal ginjal kronik ini sebetulnya nanti mengacu kepada level dari penyakit gagal ginjal kronik tadi. Kita membagi dalam 5. Oke, ada 5. Ada 5. Ada itu berdasarkan dari laju filtrasi ginjal yang kita dapatkan dari pemeriksaan ureum kreatinin. Baik. Mungkin sudah tidak asing dengan pemeriksaan fungsi ginjal yang sering dimintakan. Ada ureum dan kreatinin. Nah dari kreatinin ini nanti kita bisa akan menilai berapakah fungsi ginjal atau laju filtrasi ginjal yang tersisa. Dari data itu kemudian akan dibagi dalam 5 kelas atau 5 stadium. 1, 2, 3, 4, 5. Nah yang 5 ini adalah yang paling berat. Atau kita juga sebut sebagai penyakit ginjal tahap akhir. Baik. Jadi laju filtrasi ginjal yang kita dapatkan dari penilaian kreatinin darah kurang dari 15. Nah, pada level tersebut dokter harus sudah mulai melakukan edukasi kepada pasien bahwa sudah perlu untuk dipersiapkan terapi pengganti ginjal. Jadi hemodialisis itu sendiri adalah salah satu dari terapi pengganti ginjal. Kalau untuk level 4, 3, 2, 1 maka koreksi dari faktor etiologik dan komorbid atau faktor risiko lainnya. Mungkin seperti itu. Jadi tunggu level 5 dulu nih. Kalau sudah ditegakkan diagnosa masuk sudah di level 5 barulah dilakukan tadi terapi pengganti ginjal salah satunya dengan hemodialisa ya. Nah kalau yang 4 ini tadi berarti masih bisa diterapi tadi ya dok ya. Dilihat dulu etiologinya itu penyebabnya pemirsa ya. Apa penyebabnya, dikendalikan penyebabnya ya. Berarti masih bisa secara obat-obatan ya, farmakoterapi ya. Masih konsumsi obat dan lain sebagainya. Berarti kalau sudah sampai cuci darah berarti udah yang terakhir nih ya. Waduh, padahal ginjal kita ada 2 ya pemirsa, kanan dan kiri. Apakah salah satu organ ginjal kita, misalnya yang kanan nih, yang sudah masuk di level 5, tapi yang kirinya masih baik-baik aja, apakah sudah masuk ke dalam terapi pengganti ginjal? Jadi dari penilaian ureum kreatinin, kita akan dapatkan laju filtrasi ginjal atau fungsi ginjal. Kedua-duanya ya? Itu akan merupakan akumulasi dari kedua ginjal tadi. Hingga disebutkan sampai 15% itu fungsi ginjal masih cukup untuk mengatur proses metabolisme di dalam tubuh kita. Baik ya. Jadi tadi kalau dari angka 15 ke bawah ya dok ya, barulah berarti itu kanan kiri udah nggak peduli deh ada akumulasi, ini sudah dianggap udah tidak mampu lagi ya untuk menjalankan fungsinya sebagai ginjal tadi di dalam tubuh. Oke ya. Nah kalau ngomongin hemodialisa ya, ini kan berat banget ya Dokter Iwan ya. Ada yang sekarang bahkan seminggu bisa 2 kali ya.
eh, ada nggak yang sampai seminggu 3 kali? Ada yang sampai seminggu 3 kali gitu ya. Terus pola makan, asupan cairannya juga harus sudah dibatasin, diatur dan segala macam gitu ya. Ini sebenarnya apa sih yang kalau bisa sih jangan sampai ke cuci darah gitu ya, jangan sampai ke hemodialisa. Apa yang kita takutkan efek sampingnya, Dok? Jadi hemodialisa itu adalah terapi pengganti ginjal, salah satu modalitas di antara ketiga yang lain. Jadi ada cuci darah, hemodialisis itu cuci darah melalui mesin, kemudian peritoneal dialisa atau CAPD melalui dinding perut. Kemudian yang ketiga yang paling baik adalah dengan cangkok ginjal atau transplantasi ginjal. Nah, untuk apakah ada risiko atau komplikasi dari hemodialisis? Hemodialisis tentu adalah terapi yang tujuannya untuk menangani atau mengganti fungsi ginjal yang sudah rusak tadi dan sudah dirancang sedemikian rupa, tapi memang pasti ada beberapa hal yang bisa menjadi efek samping dalam rangkaian prosedur hemodialisis yang pasti akan dilakukan seumur hidup pasien. Bisa dilakukan 2 kali seminggu sebagaimana layaknya di kita, atau 3 kali seminggu jika memang mampu laksana. Demikian. Ya. Jadi ya karena tadi ya ginjal sudah tidak berfungsi lah ya ibaratnya nih, udah yang 15 itu sendiri aja udah nggak baik banget gitu ya secara hitung-hitungan fungsi ginjal, mau nggak mau diganti nih dengan dicuci darahnya ya, melakukan hemodialisis gitu ya, seminggu bisa sampai 2 kali ya, atau 3. Tergantung keparahan dari organ ginjalnya sendiri ya, Dokter Iwan ya, dan ternyata ya itu tadi seumur hidup gitu ya, karena memang ginjalnya sudah tidak bisa berfungsi. Nggak akan bisa kembali nih, Dok, kalau sudah kena penyakit ginjal kronik ini. Jika dari evaluasi kita mendapatkan laju fungsi ginjalnya sudah di bawah 15, kemudian biasanya kita akan mulai cuci darah itu di bawah 10, ada yang di bawah 7. Pertanyaan pasien kan akan banyak seperti itu ya, apakah bisa kembali, Dok? Kalau kemudian kondisi ginjalnya sudah mengecil, kemudian sudah kita nilai bahwa ini sifatnya kronik, sudah berlangsung lama, faktor risikonya sudah lama, maka ya harus dilakukan terapi pengganti ginjal tadi. Gitu. Jadi bisa nanti kalau memang ada yang donor ginjal atau apa, udah dimungkinkan di Indonesia untuk itu? Sangat dimungkinkan. Di tempat di mana saya melakukan pendidikan itu di RSCM, dalam waktu kurang lebih 7 tahun ada dilakukan 500 prosedur transplantasi atau 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Jadi ada 2 pasien ya dalam 1 minggu dilakukan pencangkokan. 2 pasang pasien kan, donor dan resipien. Betul. Luar biasa ya. Nah ini ada syaratnya nggak, Dok, kalau sampai pencangkokan ini? Kan tadi yang paling bagus sebenarnya terapi pengganti ginjal itu adalah transplantasi ini. Betul. Ya, pencangkokan ginjal, organ ginjal nih yang akan dimasukkan lagi ke dalam tubuh si pasien menggantikan ginjalnya yang sudah rusak itu tadi. Ini sebenarnya ada persyaratan khusus? Persyaratan khusus secara umum biasanya kita sarankan yang dari keluarga, satu keluarga. Kemudian golongan darahnya sama, kemudian untuk donor itu kondisi dari fisiknya juga tentu baik. Karena ketika dia sudah memberikan ginjalnya, dia juga harus dijaga kesehatan berikutnya. Betul. Jangan sampai nanti sudah melakukan donor, besok-besok gangguan ginjal. Iya, yang si pendonor pula yang bermasalah gitu ya. Gitu. Oke, pemirsa, nanti kita lanjut lagi nih. Ini seru nih kalau udah ngomongin masalah donor ginjal. Kayaknya banyak nih yang mau jual organnya nih katanya nih. Kalau susah-susah dapet duit, aduh jual ginjal dulu deh 1 gitu ya. Ini seru nih, nanti kita akan diskusikan lagi ya pemirsa. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah yang satu ini.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia di acara Hidup Sehat ya. Dengan tema pembahasan kita kali ini seputar kesehatan ginjal, karena memang ini dalam rangka juga memperingati Hari Ginjal Sedunia, Kamis nanti di tanggal 13 Maret 2025 ya. Dengan temanya yaitu deteksi dini ginjal Anda, lindungi kesehatan ginjal ya. Kembali lagi dengan narasumber kita ada Dr. Iwan. Dok, tadi kita sempat terputus nih pembahasannya mengenai salah satu terapi pengganti ginjal yang sebenarnya paling baik ketika memang kita sudah didiagnosa menderita gagal ginjal ya. Jadi fungsi ginjal kita sudah tidak bisa berfungsi dengan baik lagi, maka salah satu terapinya, dan ini adalah yang paling baik, yakni pencangkokan ya, transplantasi ya. Cuman masih banyak nih ya pada prakteknya untuk transplantasi ini kan sebenarnya ada beberapa persyaratan khusus tadi ya Dr. Iwan ya. Harus masih memiliki hubungan kekerabatan, kekeluargaan. Disarankan. Ya, disarankan gitu ya. Atau kalau tadi tuh boleh nggak kalau misalnya orang yang sudah meninggal tapi ginjalnya masih oke untuk Bisa. Ini seperti apa, boleh dijelaskan Dr. Iwan? Jadi untuk transplantasi ginjal itu dari sumber donornya terbagi atas dua, yaitu donor hidup dan donor yang sudah meninggal. Baik. Kalau untuk secara praktis di luar negeri sudah lebih maju karena sudah terbentuk bank donor. Bank donor ya, donor organ ya, donor semua organ itu. Iya. Jadi, nah untuk di Indonesia sendiri hal tersebut belum berlangsung dengan baik. Memang masih dalam proses perintisan. Jadi selama ini yang dilakukan adalah donor dari sumber atau donor hidup. Dan bisa dilakukan dengan donor yang non relatif atau bukan dari keluarga, tapi disarankan dari satu keluarga dengan golongan darah yang sama. Jika golongan darahnya berbeda, maka prosedurnya akan jauh lebih rumit. Demikian. Oke ya, jadi sebenarnya bisa dari dua sumber tadi ya untuk donor ini, dari yang masih hidup ataupun tadi yang memang sudah dari awal ada pernyataan ya kalau misalnya sudah meninggal dunia maka organnya kalau memang layak akan didonorkan seperti itu. Tapi di Indonesia masih dari yang hidup ke yang sakit nih. Ya. Jadi operasinya dua nih, angkat dari yang hidup satu gitu ya untuk dimasukkan lagi ke yang sakit ini gitu ya. Itu harus dua ginjal dok dicangkok atau hanya cukup satu ginjal aja sebagai pengganti? Jadi untuk donor ginjal yang akan diberikan itu satu dok. Donornya tetap ngasih satu kan? Karena nanti kalau kedua-duanya kalau yang penerimanya ini harus terimanya cukup satu atau harus juga mendapatkan dua dok? Kalau yang sakit itu cukup satu. Jadi ginjal kita itu sebenarnya sangat efisien dalam melakukan fungsinya. Jadi satu ginjal saja sudah cukup untuk melakukan fungsi dalam kaitan dengan metabolisme di tubuh kita. Jadi cukup satu saja. Jadi kelewatan banget itu ya dok ya kalau misalnya sampai dua-duanya pun akhirnya fungsinya jadi bermasalah karena itu tadi ya tidak menjalankan pola hidup yang sehat ya, luar biasa. Padahal satu saja nih itu sebenarnya sudah bisa memberikan fungsi yang optimal nih untuk segala ya metabolisme yang dibutuhkan lah dalam tubuh kita ya terkait fungsi organ ginjal. Betul. Tapi nih kalau sampai sudah harus HD, berarti kan dua-duanya udah bermasalah ya dok ya. Sampai harus transplantasi, ya ampun ya. Ini benar-benar mendustakan nikmat Tuhan ini ya. Udah dikasih dua tidak dijaga dengan baik gitu. Dan ya ujung-ujungnya akan mendapatkan dampak yang buruk juga ya buat diri sendiri ya. Oke, nah pemirsa mungkin di segmen terakhir ini ya kita akan lebih banyak fokus mengenai tema kita deteksi dini organ ginjal kita nih. Jangan sampai akhirnya menderita penyakit ginjal, penyakitnya ginjal kronik pula gitu ya yang tidak bisa kembali lagi fungsi ginjal sebagaimana mestinya ya. Nah deteksi dini ini boleh diulang lagi Dr. Iwan ke pemirsa di rumah walaupun tadi mungkin ada beberapa hal yang sudah kita singgung ya di segmen sebelumnya. Silakan dok. Jadi untuk kesehatan ginjal sesuai dengan tagline dari Hari Ginjal Sedunia tahun ini, Are You Kidney Okay? Dan kemudian ada deteksi dini dan protek dari kesehatan ginjal. Maka yang sebaiknya kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan rutin, terutama jika sudah memiliki penyakit seperti diabetes, hipertensi, untuk menilai apakah sudah ada gangguan fungsi ginjal. Dan bagi yang
sebelumnya sehat-sehat saja, mungkin hal tersebut sudah bisa dilakukan sejak umur 40 tahun atau lebih dini lagi 30 tahun, 35 jika memang sudah ada beberapa keluhan, terutama tadi tekanan darah yang sudah mulai kok naik-naik, kemudian urin kok seperti buang air kecil kemerahan, atau ada riwayat batu pada keluarga. Batu ginjal ya? Ya, batu ginjal. Nah, hal tersebut bisa menjadi mengingatkan kita untuk bagaimana ya fungsi ginjal kita. Nah, yang kita bisa periksa, cek darah untuk memeriksakan fungsi ginjal dari ureum kreatinin, dan yang paling gampang sebetulnya pemeriksaan urin analisa. Oke. Karena di puskesmas hal tersebut bisa dilakukan. Bisa dilakukan ya. Hal tersebut bisa dilakukan. Jadi kita periksa urin, dari situ kita bisa nilai apakah ada protein yang bocor, apakah ada banyak sel darah yang bocor di situ, karena harusnya semuanya itu tidak ada. Dan itu bisa dilakukan di puskesmas ya, demikian. Jadi untuk deteksi dini ini nggak mesti loh pemirsa harus datang ke rumah sakit, harus ketemu dokter spesialis penyakit dalam. Bahkan di FKTP, fasilitas kesehatan tingkat primer seperti puskesmas yang memang memiliki pemeriksaan laboratoriumnya juga bisa dilakukan ya, dokter ya. Tadi urin analisis ya, analisa urin nih untuk melihat tadi beberapa hal yang sudah disebutkan oleh Dokter Iwan. Dan jika itu ternyata positif di urin Anda, curigalah. Berarti sudah ada masalah di ginjal. Itu sebenarnya deteksi dini ya. Jadi nggak ribet gitu. Bahkan masih di cover BPJS ya, Dok? Masih bisa di cover oleh BPJS Kesehatan ya. Jadi kalau misalnya datang untuk melakukan deteksi dini ke puskesmas ya misalnya, itu tidak akan dipungut biaya sebenarnya, karena ini memang masuk ke dalam program pemerintah juga ya untuk deteksi dini ya. Wah, ayo udah mulai harus aware nih pemirsa, apalagi tadi kalau memiliki riwayat-riwayat penyakit yang disebutkan oleh Dokter Iwan nih ya, sudah harus waspada ya. Diabetes, kalau memang punya riwayat penyakit diabetes dari orang tua ya, ataupun hipertensi, walaupun kita belum ditegakkan diagnosa menderita penyakit tersebut, udah bisa ya, Dok? Bisa untuk melakukan deteksi dini. Termasuk kondisi diabetesnya itu sendiri, karena itu kan juga akan diturunkan. Betul, termasuk untuk screening atau deteksi dini untuk penyakit diabetesnya sendiri ya, ataupun hipertensinya ya. Jadi sekali lempar batu nih ya, banyak nih yang dapat dilakukan dan dapat didiagnosa nih ya, dicari tahu nih screening ataupun deteksi dini untuk beberapa penyakit tersebut. Luar biasa nih ya. Kembali lagi nih ke Dokter Iwan, kalau dari tadi kita bahas mengenai penyakit ginjal kronik nih, Dok. Ada satu lagi kan penyakit ginjal akut ya, yang belum banyak nih kita bahas di diskusi kita tadi sebelumnya. Nah ini sendiri bisa berupa apa, Dok? Sehingga nanti ada kewaspadaan juga. Jadi dia nggak hanya concern untuk penyakit-penyakit tadi yang bisa menyebabkan gagal ginjal ya, atau penyakit ginjal kronik, tapi untuk penyakit ginjal akut juga ada kewaspadaan. Jadi untuk gagal ginjal akut itu dibedakan dengan gagal ginjal kronik melihat dari waktu, dari keluhan yang timbul. Dalam hitungan jam, hari, hingga minggu itu masih masuk dalam gagal ginjal akut. Bisa berupa keluhan yang sama, seperti tiba-tiba buang air kecilnya berkurang jauh. Kemudian tiba-tiba mual muntah, tiba-tiba tekanan darah sangat tinggi, tiba-tiba urinnya tadi hilang atau tidak ada sama sekali. Nah, dalam hitungan hari, minggu itu masih kita masukkan dalam kelompok yang akut. Apa itu sama dengan peradangan pada ginjal, Dok? Itu salah satu penyebab yang bisa mendasari terjadinya gagal, baik yang gagal ginjal akut ataupun gagal ginjal kronik. Jadi radang ginjal adalah salah satu penyebab dari kedua kelompok gangguan ginjal tersebut. Oke, kalau radang ginjal sendiri ini penyebabnya apa nih, Dok? Penyebabnya itu proses yang karena faktor autoimun bisa, karena gangguan imun atau kekebalan tubuh kita sendiri bisa, atau karena akibat reaksi yang ditimbulkan karena infeksi dari kuman-kuman tertentu. Nah, dia akan menyebabkan namanya glomerulonefritis. Itu menduduki urutan ketiga dari gagal ginjal kronik kalau kita bicara tentang etiologi dari gagal ginjal kronik. Jadi dia
proporsinya cukup tinggi. Baik ya, karena bakteri tadi ya, ada bakteri. Ada bakteri virus. bisa. Kalau virus mungkin porsinya kecil, dan yang paling juga banyak berperan adalah kondisi autoimun yang kemudian menyebabkan glomerulonefritis ini atau radang ginjal ini. Baik ya, dan itu tadi peringkat ketiga juga tertinggi ya untuk penyebab penyakit ginjal kronik, sendiri. ya. Ginjal kronik kan luar biasa ya. Memang harus waspada sekali nih terkait beberapa penyakit-penyakit tertentu yang ada kaitan eratnya dengan ginjal tadi ya dok ya. Oke, Dokter Iwan, ini kalau kita lihat tadi di penyakit ginjal kronik maupun penyakit ginjal akut, ini kan yang membedakan kan hanya masalah periodenya aja ya, waktu menderita penyakitnya. Semakin cepat diketahui, berarti kategorinya masih di akut ya, bisa lebih besar lagi potensinya untuk disembuhkan ya, bisa untuk kembali normal. Cuman kadang-kadang kenapa ya orang sering abai dok? Kalau saya ini punya masalah ginjal nih, abainya karena apa nih dok? Dari pengalaman keseharian saya perhatikan biasanya gangguan ginjal awal itu keluhannya bisa tidak ada. Jadi bisa tidak bergejala. Jadi seperti saya sampaikan di awal, begitu sudah ada gangguan, maka fungsi ginjalnya sebetulnya sudah jauh turun. Kemudian untuk yang gangguan ginjal akut tadi penyebabnya sedikit berbeda. Jadi bisa karena adanya kondisi shock, karena pendarahan, bisa karena adanya penggunaan keracunan obat, atau ada batu yang menyumbat dari saluran kencing kita. Jadi tiba-tiba tersumbat, ya ginjalnya pasti akan mengalami gagal ginjal yang akut seperti itu. Beda kalau yang kronik tadi hubungan dengan diabetes mellitus, kemudian hipertensi dan radang ginjal. Walaupun kelompok radang ginjal juga bisa pada yang akut. Ya. Baik, jadi kalau lihat persentasenya paling banyak itu di PGA, PGK? Paling banyak itu pada PGK. Oke ya, itu tadi ya, karena banyak sekali mungkin faktor underdiagnosis kali ya dok ya. Dan jadi faktor yang risiko yang tidak dikoreksi. Nah akhirnya munculnya lebih ke PGK ya, yang lebih banyak angkanya yang dominan. Kalau melihat dari beberapa faktor resiko lainnya dok, apakah jenis kelamin mempengaruhi juga terkait penyakit ginjal ini sendiri? Dari data penelitian memang ada beberapa yang menyatakan pria berisiko untuk mengalami penyakit ginjal kronik lebih besar dibandingkan wanita. Kemudian ras tertentu juga dinyatakan berisiko lebih besar. Demikian. Ras apa nih yang lebih besar? Kulit hitam. Oh, ras kulit hitam. Baik ya. Jadi waspada lagi nih ya. Ini bisa jadi salah satu faktor deteksi dini nih. Aduh, saya nih kayaknya masuk ke dalam ras kulit hitam nih di negara-negara tertentu gitu ya. Atau di Indonesia sendiri mungkin di daerah timur ya. Seperti di daerah Papua dan lain sebagainya yang masuk ke dalam mungkin kategorinya ras kulit hitam gitu ya. Harus wajib jangan-jangan di daerah sana melakukan deteksi dini untuk penyakit ginjal. Karena memang penelitian ya dok ya, ras tertentu ini memang memiliki faktor resiko lebih tinggi menderita penyakit ginjal ya dibandingkan yang lain. Mungkin bisa juga berhubungan dengan tingginya angka hipertensi. Pada daerah-daerah tertentu kan kita ketahui bahwa pola dietnya, pola makanannya itu menggunakan katakanlah garam yang tinggi. Dan itu berkontribusi terhadap terjadinya hipertensi akan bisa menyebabkan penyakit ginjal kronis. Demikian. Jadi cukup rumit jalurnya. Jadi seperti tadi ayam dan telur mana yang duluan? Betul ya. Luar biasa nih ya. Jadi hati-hati lagi makan lagi, ujung-ujungnya memang makan juga salah satu penyebab ya dok ya. Ya jadi jangan berlebihan makan yang manis, jangan berlebihan juga makan yang asin ya. Hidup ini memang harus punya banyak rasa dok, tapi nggak usah berlebihan di dalam salah satu rasa tersebut ya. Oke baik, terakhir nih Dokter Iwan, mungkin ada closing statement yang disampaikan ke pemirsa terkait peringatan Hari Ginjal Dunia juga dan upaya-upaya yang harus dilakukan. Mungkin pesan yang saya harapkan bisa diterima di akhir dari talk show ini adalah mencegah jauh lebih murah daripada mengobati. Untuk kaitannya pada gangguan fungsi ginjal, maka kita harus tahu tadi jika mengidap hipertensi, diabetes mellitus, obesitas dok, tadi saya lupa sampaikan, kegemukan, maka hal-hal tersebut harus kita koreksi seoptimal mungkin.
Dan pada pasien yang belum terkoreksi harus konsul kepada dokternya. Kemudian jangan takut dengan penggunaan obat. Hal ini yang masih mungkin jadi polemik di masyarakat. Jadi selama penggunaan obatnya itu diawasi, walaupun ada beberapa macam, insya Allah itu tujuannya malah akan melindungi ginjal pasien-pasien tersebut. Baik ya. Satu lagi sebenarnya lupa banget nih nanya. Kalau yang menderita penyakit ginjal, bulan puasa ini masih boleh puasa nggak dok? Secara umum boleh, dengan catatan kondisinya stabil. Konsulkan terlebih dahulu kepada dokter yang merawat. Jika memang dinyatakan sehat, bahkan pada pasien yang menjalani hemodialisis, peritoneal dialisis, boleh atau cangkok ginjal itu diperbolehkan. Baik ya. Jadi bukan halangan ya pemirsa, dengan catatan tadi tetap berkonsultasi dengan dokter yang merawat ya. Sehingga ibadah tetap jalan, ginjalnya pun tetap bisa dilakukan terapi ya atau dijaga kesehatannya. Baik, terima kasih Dr. Iwan sudah hadir ya. Mudah-mudahan pesan-pesannya ini tersampaikan kepada Anda pemirsa yang menyaksikan acara kita kali ini. Maka sama-sama kita lindungilah kesehatan ginjal kita. Baik pemirsa, dengan demikian berakhir sudah acara Hidup Sehat. Saya Dr. Gigi Lisa dan seluruh kru TVRI Kalbar mengucapkan terima kasih dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.